Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan pasti yang berhubungan dengan Natal. Karena kita tahu sebentar lagi Natal. Nah, kalau kita berbicara seperti demikian, awalnya saya akan ajak kita lihat firman yang diberikan kepada saya untuk kita baca sama-sama. Yaitu Yesaya 52 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 52 ayat 10. Demikian bunyinya. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ini yang akan mengawali seluruh renungan pada pagi ini. Mari kita masuk dalam doa sebelumnya. Bapa di surga, siapa kami yang bisa mengerti Tuhan, pikiran Tuhan, apalagi hati Tuhan. Oleh karena itu, Allah Roh Kudus, kuasailah kami, pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan menjadi bagian dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tema, ada sesuatu yang menarik. Di sini intinya betapa indahnya pembawa berita. Jadi sangat indah yang membawakan berita. Sangat indah yang membawa berita. Ini berita apa sih? Sehingga si membawanya itu indah kalau berita itu disampaikan. Jadi dengan kata lain, kalau kita hubungkan berita ini yang sangat menggembirakan kalau itu kita dengar. Itu selalu kita hubungkan dengan ini menguntungkan kita enggak? Ini menyenangkan kita apa enggak? Ini bisa bikin sukacita kita atau enggak? Nah terus lebih jelek lagi, ntar dihubungkan dengan hal-hal yang sangat jasmani. Nah yang lebih jelek lagi, atau dihubungkan dengan yang materi. Nah itu yang seringkali berkacau di dalam pikiran kita. Tetapi sekarang kan kita hubungkan dengan Natal. Nah sekarang kalau betapa indahnya pembawa berita itu hubungannya dengan Natal, kelahiran Tuhan. Berarti kelahiran Tuhan tuh Natal tuh penting. Nah sebetulnya itu apa pentingnya? Nah untuk ini saya akan mengajak kita melihat bahwa Tuhan Yesus memang pernah datang 2000 tahun lalu. Dia hidup 30 tahun, terus 3,5 tahun melayani. Nah secara Alkitab 3,5 tahun itu dia mengelilingi daerah Palestina. Nah sesudah itu dia naik lagi ke surga. Pulang. Nah saya katakan pulang karena dia dari sana datang. Maka dia balik. Nah terus sudah itu disampaikanlah berita kepada kita. Bahwa dia yang pulang akan datang lagi. Ini yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebetulnya 2 kali. Yang pertama 2000 tahun lalu yang kita rayakan sekarang. Dan yang kedua dia akan datang kembali. Nah kalau berbicara begini, terus saya bicara. Di dalam Alkitab itu Allah digambarkan Bapa. Nah sekarang saya bicara Bapa yang normal. Bapa adalah hubungan yang sangat bukan main indahnya terhadap anaknya.
Itu hubungan bapak anak. Tidak ada satupun yang lebih hebat dari bapak anak. Nah sekarang kita bilang, bagaimana hubungan suami istri? Itu pun tidak sehebat bapak kepada anak. Karena biar dekat suami istri, tetap ada unsur mengambil keuntungan dari yang kita sayang. Ya, si suami sayang istrinya. Kenapa? Karena istrinya menguntungkan. Mau cakep, mau kaya, mau hebat, mau pinter. Pokoknya ada yang menguntungkan. Si istri ambil suami. Terus dia bilang dia sayang. Karena ada yang menguntungkan. Gak mungkin kalau gak ada yang menguntungkan. Nah bapak kepada anak. Tidak karena menguntungkan. Sampai anak pun itu durhaka. Menyakiti bukan main. Tetap itu anak. Gak ada tuh mantan anak. Gak ada. Di pikiran bapak. Kalau saya bilang bapak normal. Kecuali dia sakit jiwa. Waktu saya belum bertobat. Saya hidup dengan obat bius. Dikejar-kejar polisi berkali-kali. Datang ke rumah. Sampai bapak saya putus asa. Gara sampai putus asanya dia mau tulis di koran. Waktu itu masih ada koran. Belum ada WA-WA-an kan zaman dulu. Dia mau tulis di koran yang namanya Stefanus Theophilus bukan lagi anak saya. Saking sakit dia karena saya terlalu jahat. Tapi dia tidak sekalipun laksanakan itu. Dia bilang gak bisa. Gak bisa. Kamu anakku tuh gak bisa. Itu bapak sama anak. Nah di dalam Alkitab. Hubungan Allah dengan kita. Bapak ke anak. Dan tidak satu pun agama yang berkata begitu. Cari buku agama. Saya gak berkata merendahkan, menghina. Tidak. Gak ada hubungan. Tapi poin saya, tidak ada istilah bapak ke anak. Cuma Alkitab. Begitu dekat. Tetapi kalau berbicara bapak, terus kita bilang baik. Tahu-tahu kita melenceng. Baik itu sering tahu-tahu kita hubungkan dengan lemah, lembek. Bahkan bapak yang baik sering kita anggap atau dalam konsep kita ini gampang dibohongi. Bahkan yang lebih jahat lagi, bapak yang baik itu jadi konotasinya bapak yang gampang digobloki. Itu dia. Nah sekarang kita bilang bapak di surga, baik. Bahkan dia berkata, bapak di dunia yang paling baik pun tidak bisa dibandingkan dengan bapak di surga. Sebab sebaik-baik bapak di dunia, dia adalah orang berdosa. Nah bapak yang baik ini apakah lemah, lembek, gampang dibohongi, gampang digobloki? Ternyata saya pelajari Alkitab sama sekali tidak. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, bapak yang katanya di surga itu, dia sangat tegas dan sangat keras. Bahkan boleh saya berani katakan, sangat mengerikan. Itu bapak di surga. Dia baik tapi mengerikan. Nah di dalam keadaan seperti demikian, kapan yang paling mengerikan? Yaitu pada waktu kedatangan kedua kalinya. Itu betul-betul mengerikan. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 42 sampai ayat 44. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang
pada saat yang tidak kamu duga. Inilah yang terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca seluruh pasal 24. Di sini kedatangan yang kedua yang dibicarakan. Dua yang mengerikan. Yang pertama, dia akan datang sebagai hakim. Hakim yang akan mengadili. Dan pada saat dia mengadili, tidak ada kompromi. Nggak ada. Tidak ada toleransi. Nggak ada. Tidak ada maaf. Nggak ada. Selesai. Selesai semua. Nggak ada maaf. Ini mengerikan. Dan yang kedua mengerikan, yang tadi kita baca. Dia datang mendadak. Kapan? Nggak tahu. Nah, sampai yang kedatangan kedua yang kita tidak tahu itu belum terjadi selama kita hidup. Pada saat kita mati, dicabut. Itu sama dengan kedatangan kedua. Dan itu pun kita nggak tahu. Ini yang mengerikan. Kita nggak tahu. Tetapi ada satu yang menarik. Pada waktu saya katakan kita tidak tahu. Apanya yang nggak tahu? Datangnya. Tetapi yang datang yang kita tidak tahu ini sudah dikasih tahu. Ya. Kita nggak tahu kapan. Tapi yang kapan kita tidak tahu ini sudah dikasih tahu akan datang. Jadi berarti yang tidak kita tahu yang mengerikan yang mendadak ini. Itu selain coba diberitahu juga dipersiapkan. Nah, apa persiapan untuk kedatangan kedua yang kita tidak tahu? Persiapannya adalah kedatangannya yang pertama, yaitu Natal yang kita rayakan sekarang. Jadi Natal yang kita rayakan, kedatangan dia yang pertama, itu adalah persiapan untuk nanti yang kedua kali yang kita tidak tahu. Yang sudah dikasih tahu. Inilah yang terjadi dalam urutan Natal. Nah, oleh karena itu di dalam keadaan demikian, Tuhan Yesus di dalam Alkitab hubungkan kedatangannya itu dengan peristiwa Nuh. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 37 sekarang. Dikatakan demikian, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi yang kita tidak tahu tapi sudah diberitahu, itu disamakan dengan zaman Nuh. Nah, sekarang kita bicara zaman Nuh sebentar. Saya pernah khotbah di sini zaman Nuh, soal Nuh. Tapi sekarang saya akan singgung sedikit. Apa istimewanya peristiwa Nuh? Akan datang hujan, air bah. Itu ciri. Dan datangnya hujan itu mendadak. Tidak dikasih tahu kapan. Nggak dikasih tahu. Tetapi yang kapan yang tidak dikasih tahu, sudah diberitahu. Jadi nggak ada pada waktu dia datang mendadak. Terus kita bilang, loh kok nggak bisa? Sudah dikasih tahu. Kapan? Nggak tahu. Tapi yang nggak tahu sudah dikasih tahu. Nah, inilah harus clear. Itu zaman Nuh. Nah, kalau kita berkata demikian, dikasih tahu tapi mendadak, itu lebih mengerikan sebab pada waktu dikatakan hujan, air turun dari langit ke bumi. Itu nggak bisa mereka bayangkan seperti kita bayangkan sekarang. Kita kalau orang bilang akan hujan, 1 jam lagi, 2 jam lagi atau kapan. Kita bisa bayangkan sebab kita tahu hujan tuh kayak apa. Kita alami. Banjir kayak apa kita bayangi. Cuma kalau bilang air bah, kita bayangkan itu lebih besar, itu tok.
Tapi kita tahu. Karena sudah terjadi. Tapi zaman Nuh nggak ada. Itu berpatokan dalam Kejadian 2 ayat 5 dikatakan. Bumi belum pernah kedatangan hujan. Dan semua penafsir bilang, kapan hujan datang? Ya waktu zaman Nuh. Jadi pada waktu Tuhan bilang akan turun hujan. Kayak apa sih? Nah terus kita masuk ke dalam zaman itu. Ilmu pengetahuan zaman itu. Di mana mereka pikir dunia itu belum bulat, masih datar. Itu ilmu itu. Terus belum pernah mengalami. Dikasih tahu akan turun dari langit. Apa? Kayak apa? Nggak tahu. Itu yang mengerikan. Kapan? Nggak tahu. Mendadak. Dan begitu turun nggak bisa stop. Sampai semua kerendam habis. Itu yang mengerikan. Nah itulah gambaran pada zaman Tuhan Yesus akan datang. Nah sekarang kembali zaman Nuh yang mengerikan itu. Kapannya gak dikasih tahu. Seperti apanya gak dikasih tahu. Tapi yang tidak tahu itu dikasih tahu. Akan terjadi. Sudah dikasih tahu. Jadi pada waktu itu yang mengagetkan itu terjadi. Orang gak bisa bilang dia gak tahu. Sudah dikasih tahu. Nah selain dikasih tahu. Diberikan persiapan untuk pertolongan. Ini menariknya. Jadi selain dikasih tahu nanti akan turun hujan. Dikasih pemberitahuan untuk pertolongan. Yaitu apa? Nah kembali kalau ke zaman Nuh. Yaitu akan ada bahtera yang besar. Dimana pada waktu hujan turun. Air bah naik. Semua binasa. Ada yang gak binasa. Kalau dia ada di dalam bahtera. Jadi selain dikasih tahu yang kita gak tahu. Disiapkan untuk menolong apa yang kita tidak tahu. Itu bahtera. Ini yang terjadi pada zaman Nuh. Nah sekarang kalau kita bicara zaman Nuh. Ternyata. Pada waktu dikasih tahu akan turun hujan. Sampai hujan betul-betul turun. Itu ada jangka waktu yang sangat lama. Berapa tahun? 100 tahun. Sehingga pada waktu orang nunggu 100 tahun. Begitu lama. Kok gak turun-turun? Akhirnya orang bilang apa? Ini bohong ini. Bohong ini. Bullshit. Atau orang bilang ya benar. Tapi kok gak datang-datang? Ya sudahlah. Acuh tak acuh. Lupakan. Lupakan. Toh buktinya sekarang lagi aman. Ya sudah. Dosa terus saja. Toh gak datang-datang. Saudara orang itu. Kalau lagi bahaya ingat Tuhan. Begitu aman dosa. Saudara tahu waktu terjadi tahun 2001 911 Twin Tower ditabrak. Saya pernah cerita di sini apa enggak? Saya ada di Wisconsin. Mau berangkat ke San Francisco. Pada pagi itu berangkat ke airport, sampai airport enggak ada orang. Karena kita di mobil enggak lihat berita, enggak buka radio. Tahu-tahu lihat ke salah satu pojok. Ada satu kayak coffee shop. Macam Starbucks lah. Gak tahu tapi namanya. Full orang di situ. Saya lari ke situ bawa koper. Orang teriak-teriak. Bule datang goyang-goyang badan saya. Do you believe it? Do you believe it? Do you believe it? Teriak-teriak. Lah saya mau bilang apa? Goyang-goyang gitu. Ya saya bilang I believe you, I believe you. Lo orang segede gitu goyang-goyang. Saudara, bule itu ya pengecut. Twin Tower itu ketakutan. Coba orang Indonesia. Sarina mau dibom. Tukang sate jalan santai.
Orang Indonesia tuh hebat. Nah di dalam keadaan mikir 5 hari gak bisa terbang. Gak ada pesawat. Saya mau coba rent a car. Pergi ke San Francisco. Itu pun perlu 5 hari. Dan setiap satu stage ke stage lain harus lapor. Jadi akhirnya 5 hari di Wisconsin. Dan selama 5 hari. Gereja yang kalau minggu kosong. Setiap hari kebaktian. Pagi dan sore. Saya ikut. Lah kan gak apa-ngapain di Wisconsin. Nganggur 5 hari. 5 hari pagi dan sore kebaktian doa. Full. Tuh orang tuh. Semua pada waktu pendetanya doa. Teriak-teriak. Ngomong di sebelah saya. Oh my God, oh my God, oh my God. Why you leave us alone? Kenapa kau tinggalkan? Akhirnya anak Billy Graham ngamuk terus dia bilang apa? Allah tidak pernah tinggalkan manusia. Tapi manusia yang tinggalkan Allah. Tuh manusia. Dan terbukti. Beres. Bin Laden mati. Apa yang terjadi? Dosa lagi kan? Dulu ada doa. Di sekolah rakyat. Waktu 5 hari itu ada. Selesai itu gak ada lagi. Saudara. Dosa itu seperti begini. Nah waktu zaman Nuh orang bilang kok gak turun. Mana? Sudah dosa lagi. Dan dosa makin lama makin parah. Nah kalau saya berkata dosa makin lama makin parah. Maka saya mau ajak lihat urutan dosa. Yang pertama Adam dan Hawa. Kenapa dia dosa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Allah bilang makan semua. Satu ini jangan. Terus dia makan. Pengetahuan baik dan jahat. Dia makan. Nah sekarang menurut Bapak Ibu. Apa kata pengetahuan untuk baik dan jahat? Nah kan kita hubungkan kata pengetahuan itu dengan mengetahui. Nah kalau pengetahuan baik dan jahat itu hubungannya dengan mengetahui. Maka pada waktu mereka makan. Berarti mereka belum tahu. Iya kan? Kan itu pohon pengetahuan. Jadi sebelum dia makan dia belum punya pengetahuan. Nah kapan dia punya pengetahuan? Berarti sesudah dia makan. Nah kalau memang begitu. Waktu dia makan. Dia salah gak? Gak salah. Karena belum tahu. Ngerti logikanya? Kan dia baru tahu kalau dia makan. Nah sekarang dia belum tahu. Dia makan. Salah gak? Gak salah. Kok dibilang salah? Nah saya tuh penasaran orangnya. Itu kan sama dengan anak kecil umur 3 tahun. Dia bilang jangan pegang api, panas. Ini anak belum tahu. Belum tahu. Umur 2 atau 3. Dia jalan, belajar jalan. Dia pegang. Teriak. Kepanasan. Terus kita, papa mamanya datang. Apa yang kita lakukan? Gaplok tuh anak. Kan udah dibilang gak panas. Gak boleh dipegang. Kan udah dibilang. Itu bapak gila. Lo ini anak belum tahu kok. Allah bilang pengetahuan. Berarti Allah tuh salah. Kok dihukum? Lo dia belum tahu. Saya penasaran. Akhirnya dapat dari Dr. Harun Hadiwiono. Bekas rektor SDT Jogja. Bagus. Dia hubungan dengan Abraham dan Lot. Kata pengetahuan. Abraham berjalan bersama Lot. Abraham banyak keturunan. Lot banyak keturunan. Abraham tambah kaya. Lot tambah kaya. Abraham mikir. Kalau sama-sama miskin aman. Tapi orang berantem kalau sama-sama kaya. Percaya gak? Orang kalau miskin ketemu orang miskin, sahabat.
Habisnya mau ambil apa? Sama-sama miskin kok. Tapi kalau sama-sama kaya, berantem dia. Ini dia. Abraham mikir. Maka Abraham bilang ini, Lot, kamu pilih kiri, aku kanan. Kita pisah. Sebab kita sama-sama kaya, kita sama-sama punya keturunan. Nanti berantem, pasti berantem. Pisah. Kamu kiri, aku kanan. Kamu kanan, aku kiri. Kamu depan, aku belakang. Kamu belakang, aku depan. Kamu pilih empat-empatnya. Gue jitak kepala lu. Akhirnya Lot lihat Sodom Gomora. Begitu dia lihat, dia pilih itu. Dia tentukan Sodom dan Gomora menjadi miliknya. Nah, kata tentukan itu yang dipakai kata pengetahuan baik dan jahat. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebetulnya konotasinya pohon yang menentukan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Jadi berarti pada waktu Adam dan Hawa makan, dia berkata kepada Allah yang menentukan baik dan jahat, bukan engkau, kami. Dia geser Allah. Aku, kami Allah. Kami yang tentukan, minggir kau. Makanya serius. Nah, disitulah di dalam Alkitab ditulis mereka mau menjadi sama seperti Allah. Ini dosa nih. Sekarang anaknya Kain, lihat Habel diterima Allah persembahannya, ngamuk. Dia bunuh. Artinya apa? Kalau tadi Adam dan Hawa geser Allah. Tapi sekarang Kain, dia banting Allah. Artinya apa? Dia bilang, kamu gak terima persembahanku. Aku sekarang lebih hebat dari kamu. Kamu yang ciptakan manusia kan? Kamu kasih roh kan ke si Habel. Aku cabut. Mau apa kamu? Mau apa kau? Dia tantang Allah. Mau apa kau? Aku cabut. Kau gak bisa apa-apa kan? Jadi dia banting Allah. Itu Kain. Akhirnya Kain punya keturunan. Sampai keturunan ke-6 atau ke-7. Namanya Lameh. Lameh bilang begini. Kalau aku melihat orang itu mandang aku gak enak, aku bunuh. Aku bunuh. Terus yang kedua. Dulu kakek moyangku Kain. Sesudah bunuh adiknya si Habel. Ketakutan. Tapi aku tantang engkau. Jadi artinya apa? Sesudah dibanting, dia injak, dia kusak malah. Itu Lameh. Jadi dosa makin kurang ajar sekali. Nah terus turunan, makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Nah sekarang selain Kain ada Set. Setelah Habel mati digantikan Set. Set punya keturunan. Makin lama makin baik. Sampai keturunan ke-6 atau ke-7 namanya Henoh. Henoh pada waktu mati beda dengan kita masuk kuburan. Tapi dia langsung dijemput sebab dia terlalu baik. Jadi ada dua golongan. Satu makin lama makin jahat, satu makin lama makin baik. Nah, sampailah zaman Nuh. Begitu zaman Nuh tiba, yang kelompok baik kawin dengan kelompok jahat. Artinya apa? Mereka gabung jadi satu. Kawin bisa hubungan suami istri. Kawin bisa satu istilah menyatakan mereka jadi satu kesatuan. Ya, sekarang kelompok baik, kelompok jahat gabung jadi satu kesatuan. Dan begitu satu kesatuan. Bukan yang jahat jadi baik, tapi yang baik jadi jahat. Nah sekarang banyak orang bilang kepada saya, apa baik? Katanya baik, punya kekuatan, kok kalah sama jahat? Saudara, ada banyak yang Allah izinkan terjadi alamiah. Terjadi alamiah. Nah kalau alamiah terjadi, baik dan jahat, yang menang yang jahat. Kenapa? Pasti alamiah. Saya kasih contoh. Di
Di sini kan ada Pak Budi kan tadi yang mimpi nyanyi. Badannya besar. Sekarang Pak Budi sama saya tarik-tarikan. Badannya besar. Saya badannya kecil. Pak Budi kayak kuli. Ini kan direktur. Badannya kecil. Tarik-tarikan. Pasti kalah. Pasti. Umur masih muda. Ini umur 73. Lebih kecil. Gak bisa berantem. Kalah. Tapi sekarang Pak Budi di atas. Saya di bawah. Ini baik di atas. Saya jahat di bawah. Tarik-tarikan. Siapa yang menang? Pak Budi yang menang angkat saya ke atas? Atau saya yang menang? Saya tarik dia ke bawah. Siapa yang menang? Ayo coba Pak. Saya menang. Saya tarik dia ke bawah. Dia gak bisa narik saya ke atas. Alamiah. Makanya Paulus bilang pergaulan yang jahat. Hati-hati. Alamiah. Dia menang. Nah zaman Nuh dia menang. Sampai 100% jahat. Setelah semua jahat. Allah sakitnya bukan main. Dia bilang aku habiskan. Aku habiskan. Ini dia. Kapan? Gak tahu. Tapi pasti dia habiskan. Tapi Allah begitu baik. Sebab dia beri jalan keluar bahtera. Nah sekarang kita berbicara kedatangan Tuhan Yesus kedua. Manusia tambah jahat, tambah jahat. Nggak tahan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang aku habiskan. Aku habiskan. Nggak main-main. Tapi aku kasih bahtera. Jadi bagi siapa yang benar-benar masuk dalam bahtera. Dia tertolong. Apa bahteranya? Kelahiran Tuhan Yesus yang pertama kali. Itu bahtera. Supaya kedatangan kedua. Bagi yang di dalam Kristus. Dalam bahtera. Dia aja yang selamat. Kenapa saya katakan demikian? Sebab. Bagi Allah bukan masalah baik dan jahat. Semua sudah jahat. Apa agama? Saya nggak hina agama, saya nggak rendahkan agama. Tidak. Tapi semua berpatokan pada perbuatan baik. Sebaik-baik orang, tetap dia adalah orang jahat. Tetap dia sudah berdosa. Tetap dia tidak layak di hadapan Allah. Tetap dia adalah orang yang harus dilemparkan, dihakimi oleh Allah. Tidak ada yang terkecuali. Tidak satu pun kecuali Tuhan Yesus turun. Bahtera. Nah Tuhan Yesus turun itu buat apa? Dia lahir buat apa? Cuma satu. Dia lahir buat mati. Sebab dia tahu saya ini akan masuk neraka. Dia lahir. Dia bilang aku yang tebus. Aku yang dihukum. Aku habiskan. Ini bahtera. Sehingga cuma kita yang di dalam dia. Digantikan hukuman dosanya. Kita yang selamat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ke gereja. Kita kebaktian. Tapi apakah kita dalam bahtera Yesus Kristus? Kita merayakan Natal. Tapi apakah kita di dalam Natal? Dalam bahtera keselamatan? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini ya saya nih lagi bikin buku nih. Lagi mikir tapi kok gak keluar-keluar. Salah satu topik. Pokoknya temanya. Konfliknya Allah. Ini contoh ya, manusia itu dikasih kebebasan. Kasih pohon pengetahuan baik dan jahat, penentuan baik dan jahat.
Jadi kalau kamu makan, kamu masuk neraka. Allah kasih itu. Allah kasih kebebasan. Nah tapi kalau Allah kasih kebebasan, Allah tahu gak sih manusia akan makan? Dia tahu gak setelah itu manusia makan, manusia masuk neraka? Dia tahu. Dia maha tahu. Tapi kok dia kasih? Kok dia kasih itu pohon? Berarti dia kasih kemungkinan manusia berdosa. Dia kasih kemungkinan manusia masuk neraka. Busukkan dia, jahatkan dia. Atau dia baik. Nggak ada manusia yang masuk neraka. Pohon itu dicabut, nggak ada. Manusia semua masuk ke surga. Tapi manusia akan bilang, kamu otoriter. Kamu itu paksa saya. Allah bilang enggak, aku kasih kebebasan. Tapi kebebasan itu bikin mati. Atau nggak mati, tapi manusia ditekan. Nggak dikasih kebebasan. Yang mana yang dipilih? Allah pilih dua-duanya. Saya kasih kebebasan, tapi saya selamatkan. Bagaimana? Nah Bapak Ibu, ini sama dengan saya punya anak umur 6 tahun. Ini ada dalam rumah. Ini pintu. Di sini nggak ada pekarangan, langsung jalan besar, mobil ngebut. Nah sekarang pintunya nggak dikunci. Saya bilang sama nih anak 5 tahun deh ya. Kalau kamu keluar, kamu pasti ditabrak, pasti mati. Nah terus saya bilang sama nih anak, kamu saya kasih kebebasan, boleh keluar, tapi mati loh. Atau tetap di dalam, tapi kamu hidup. Nah sekarang saya tahu, itu anak saya. Saya tahu dia pasti keluar. Dan saya tahu dia pasti ketabrak, mati. Nah sekarang apa yang harus saya lakukan? Apakah bisa saya bilang, nah saya kasih kamu kebebasan. Tapi pintu saya kunci. Saya kunci aman, dia gak bakal keluar, dia selamat. Tapi di mana kebebasannya? Nggak ada kan? Ini anak teriak, papa paksa saya, perkosa hak saya. Nah sekarang saya bilang, nggak nak, saya kasih kebebasan. Nah kalau kasih kebebasan harus taruh kunci, buka. Saya tahu dia pasti keluar. Nah saya bapak yang kasih kebebasan, jadi saya nggak kunci, dia keluar. Saya tahu dia keluar. Saya tahu dia pasti ditabrak. Saya tahu. Tapi saya kasih kebebasan. Saya buka pintu. Gak dikunci. Dia buka. Dia keluar. Betul mobil datang. Tapi sebelum mobil itu nabrak anak ini. Saya loncat keluar. Di depan anak itu. Mobil tabrak saya. Ini anak selamat. Bebas. Bebas. Tapi dia gak mati. Kenapa? Sebab saya taruh diri saya. Ini Allah dalam Alkitab yang gak bisa dijawab dalam agama apapun. Dia kasih kebebasan. Tapi dia bilang, aku mau mati karena aku cinta kamu. Nil. Makanya Natal Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Itu sebetulnya tetesan tangisan Allah. Kita bahagia, kita sukacita Natal, boleh enggak? Harus. Tapi ingat, itu tetesan tangis Allah. Kita yang punya anak, apa cita-cita kita punya anak? Kita pengen anaknya sehat, anaknya pandai, anaknya hebat. Cita-citanya kita pengen dia jadi pimpinan, dia jadi orang hebat. Itu bapak kepada anak. Sekarang Allah Bapak lihat Tuhan Yesus anaknya ke dunia. Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada. Nggak ada setitik pun. Dia tahu anaknya turun ke dunia. Allah jadi manusia.
Itu ada satu buku, seorang, saya lupa namanya, orang Batak, doktor. Dia bilang begini, sehebat-hebat manusia jadi binatang paling hina. Itu gak bisa dibandingkan dengan kalau Allah jadi manusia. Tahu, dia yang punya segala macam alam cipta, sekarang terbatas dalam tubuh. Dia jadi manusia. Tadi dosa manusia apa? Manusia mau menjadi Allah. Tapi sekarang Allah ganti Allah menjadi manusia. Gantikan kita yang mau jadi Allah. Sesudah turun ke dalam dunia, lebih rendah dari kita. Dia disamakan dengan binatang. Dia lahir di kandang. Di kandang. Cukup. Dia hidup dalam penderitaan. Dipecut, disiksa, dihabisi, digantung, ditonton ribuan orang. Telanjang dengan siksaan. Itu Natal. Dia datang buat itu. Saya percaya tetesan tangis Allah turun waktu anaknya ke dunia. Hancur dia. Tapi itu demi dia kasihin kita, tahu. Inilah bahtera satu-satunya keselamatan. Bapak Ibu, percuma merayakan Natal. Percuma ke gereja, tidak ada gunanya. Yang paling berguna dan paling penting, apakah ada dalam bahtera kelahiran Yesus yang mati di kayu salib, nebus dosa saya. Itu yang gantikan saya dan saya terima. Kau sebagai juru selamat saya. Saya dalam bahtera ini. Cuma itu keselamatan. Saya tahun 19 bergaul dengan 120 ustadz. 120 minimum. Saya katakan pada mereka, kita sama manusia, horizon sama, mengasihi sesama sama. Tapi secara antara vertikal Allah dengan kita beda. Saya tidak mau disamakan. Bukan saya hina, enggak. Bukan saya rendahkan, tidak. Tidak. Mereka punya hak, saya hormati. Tapi hanya dalam Alkitab, Yesus bahtera mati di kayu salib. Itu Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal kita rayakan. Jangan. Tapi kita alami bersama dengan kita. Saya tantang bagi Bapak Ibu yang belum pernah percaya Yesus sebagai juru selamat, kita nggak tahu kapan, tapi dia akan datang. Dia akan datang. Atau saya baru punya teman minggu lalu, sehat, mendadak tidur, pagi nggak bangun lagi tanpa sebab. Kita nggak tahu. Dan waktu itu telat. Nggak ada toleransi. Nggak ada kompromi. Nggak ada maaf. Nggak ada. Tidak ada. Saya injili seorang mahasiswa Petra tahun 70-an. Sesudah debat nantang dia. Mau apa kamu? Nggak bisa, nggak apa-apa. Keluar, dihantam mobil, mati seketika. Kita nggak tahu. Tapi kalau saat itu tiba, tidak ada maaf. Nah sekarang kalau kita di dalam itu, dua hal penting. Pertama, apakah kita menjadi kebanggaan Tuhan di dalam bahtera? Atau di dalam bahtera, tapi kita menyakiti Tuhan? Saya dapat cerita dari pendeta Yakub di YouTube khotbah. True story kata dia. True story kata Pak Yakub. Kalau sampai enggak, yang dosa Pak Yakub bukan saya. Saya akan dengar dari dia. Tapi ini cerita bagus sekali. Perang A dengan B. A kalah terus kalah. Masuk
ke dalam lubang perlindungan. Sang komandan di dalam lubang perlindungan, dia lihat keluar. Masihkah ada anak buahnya? Akhirnya dia ketemu ada satu anak buahnya. Terseok-seok ketembak. Gak bisa lari. Tinggal tunggu ditembak lagi mati. Sang komandan ini gak tahan. Gak bisa. Aku gentleman. Gak bisa lihat anak buahku begitu. Dipaksa ditahan oleh anak buahnya. Jangan keluar. Gak bisa. Aku harus tolong. Dia lari keluar. Dia tolong anak buahnya yang terseok. Dia bopong. Dia gendong. Terus sampai ke lubang perlindungan. Dia lemparkan anak itu. Masuk ke lubang perlindungan. Aman. Selamat anak itu. Tapi begitu dia mau masuk. Bang. Mati dia. Mati. Sesudah sekian tahun lewat. Papa mama komandan mau tahu. Dulu anakku pernah nolong anak buahnya sampai anakku mati. Ini anak buah hidup. Ini seperti apa sih sekarang dia hidup? Kayak apa? Aku mau ketemu. Akhirnya singkat cerita bisa kontak, janjian, jam, hari, tempat. Tepat. Wah, orang tua komandan ini dengan begitu senang. Sebelum waktu yang ditentukan sudah nunggu di restoran. Mau ketemu anak buah yang ditolong oleh anaknya yang sampai anaknya mati. Pas jamnya gak datang. Tunggu 1 jam gak datang. Tunggu 2 jam gak datang. Hampir 3 jam baru datang. Sempoyongan. Masuk restoran. Gak ada minta maaf. Ketawa-tawa. Begitu dekat. Wow, alkohol. Akhirnya orang tuanya bilang selesai, kita pulang. Di jalan mereka nangis habis-habisan. Terus saling berkata suami dan istri. Anak kita mati untuk orang ini. Percumakah anakku mati? Percumakah anakku mati? Hasilnya begini. Percumakah? Teman-teman sekalian, ini tangis saya setiap pagi. Saya sering tanya Tuhan, inikah saya yang Tuhan mati buat saya? Kenapa saya masih suka dosa? Kenapa sih? Tuhan sedih sekali. Kita sudah selamat. Tapi Tuhan sedih. Ini tangisan saya tahu. Beginikah Tuhan? Kau mati. Tapi beginikah? Yang kedua, apakah saudara cerita ke orang lain yang belum percaya? Mereka akan binasa. Tadi saya cerita kepada pendeta Joshua, saya punya anak perempuan. Ini saya open ya. Saya sayang, anak perempuan saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Sudah, sungguh-sungguh saya yakin. Tapi dia punya pacar orang Jerman. Dia lama di Amerika, di Vancouver. Dia lama, di Indonesia cuma sebentar. Akhirnya dia tinggal di Bali, ketemulah orang Jerman. Terus akhirnya mereka dekat. Baik, betul-betul baik. Dia hormati saya. Dia datang ke rumah, minta izin untuk pacaran. Gak ada bule begini. Gak ada. Dia undang kami, dia servis kami. Gak ada bule begini. Baik. Sayang dia belum percaya Tuhan. Saya tanya anak saya, kamu yakin Yesus sebagai juru selamat? Iya Pak. Kamu yakin di luar Yesus gak ada keselamatan? Iya Pak. Kamu sayang nama anak ini, ya jangan disebut X, anggap X. Kamu sayang? Iya Pak. Kalau kamu sayang benar, kamu tahu gak?
Sebentar lagi kamu ke surga dalam bahtera, dia di neraka, tahu nggak? Kamu betul-betul sayang atau bullshit, ngomong kosong kamu. Kalau kamu sayang, kenapa kamu gak cerita? Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau kamu sayang. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bukan orang baik. Saya sering sedih dengan diri saya, benar. Sering saya berkata, Tuhan, aduh jangan sampai Tuhan merasa sia-sia mati buat saya. Dan yang kedua, berapa banyak orang yang di depan kita akan binasa. Betapa indahnya kabar sukacita ini. Tapi mereka nunggu, nggak ada yang datang. Baru tadi pagi, saya tadi mau kasih Pak Yosua. Anak saya WA ke mama saya baru tadi pagi. Mama, your prayer is my prayer. Pokoknya dia cerita, betapa dia mendengarkan kata papa. Saudara, di mana ayahmu? Di mana ibumu? Bagi yang punya anak, di mana anakmu? Di mana kakak adikmu? Di mana familymu? Saya bukan orang baik, saya nggak berani berkata. Saya berani nantang saudara, karena saya nantang diri saya. Tantangan yang saya berikan kepada saya tantang saudara pagi ini. Adakah saudara dalam bahtera keselamatan atau di luar? Dan kalau di dalam, adakah saudara masih tetap sama seperti saya menyakiti Tuhan? Dan pernahkah kita bagikan? Tuhan terlalu ajaib. Gak ada keselamatan di luar Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Natal bukan guyonan, bukan main-main. Kau buat bahtera keselamatan. Natal, kedatanganmu buat menderita. Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan boleh kami putuskan di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.